Mana di mana kelompok sumber kencono, kami di sini kelompok paling hebat. Mana di mana kelompok sumber kencono, sumber kencono melaju paling kencang. Sumber kencono hei, sumber kencono hei, sumber kencono siap presentasi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Kencono News. Pada pagi hari ini, saya Vito bersama teman-teman saya, Tiwi, Inggi, Francisca, Dara, Dea, Tika, Rasi, Yunika, dan Zulfa akan memberitakan materi mengenai audit internal dan tata kelola organisasi. Materi pertama yang akan disampaikan adalah terkait governance dan manajemen. Baik, terima kasih kepada Saudara Vito. Saya Dara akan melanjutkan penjelasan materi mengenai Government and Management bersama rekan saya, Saudara Tika. Di sini saya akan lebih berfokus menjelaskan mengenai Unit 10 Board dan Two-Tier Board System. Dewan ini terbentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk Unitary Board adalah tata kelola yang dilaksanakan dalam satu board, bisa dikatakan merupakan campuran antara Executive Director dan Non-Executive Director. Mereka akan sekaligus menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan. Sedangkan dalam Two-Tier Board System, terdapat dua dewan yang terpisah. Satu yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan mengelola operasional perusahaan atau manajemen board, dan satu lagi melakukan fungsi monitoring dan pengawasan, Supervisor Board. Untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Tika. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran organ dalam perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu peran kinerja. Peran ini berorientasi ke masa depan, seperti perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi. Lalu yang kedua yaitu peran kesesuaian. Ini terkait dengan kegiatan masa lalu dan masa sekarang. Nah, di sini peran kesesuaian ini adalah tindakan memantau apakah strategi dan kebijakan yang telah dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Lalu governance atau tata kelola yang berfokus pada hubungan perusahaan dengan pihak luar yang memiliki sistem tertutup, orientasinya pada strategi. Lalu sedangkan manajemen fokusnya itu ke dalam perusahaan di mana sistemnya itu tertutup dan orientasinya kepada tugas. Gambar di samping adalah hubungan antara audit internal dan pihak-pihak yang ada di perusahaan. Audit internal menghasilkan rekomendasi ke manajemen atas kegiatan operasionalnya yang kurang efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu, Dewan Pengawas dan Komite Audit mereka melakukan pengawasan terhadap kegiatan manajemen yang telah direkomendasikan oleh audit internal dan mereka memiliki tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang audit internal dan corporate governance. Seperti yang kita ketahui, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan melibatkan para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, karyawan, dan lain-lain. Manajemen diberikan kepercayaan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan operasional di suatu perusahaan secara profesional. Tetapi, manajemen memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kepentingan perusahaan. Dengan maksud untuk melindungi para pemangku kepentingan, perusahaan akan melakukan atau membentuk tata kelola. Untuk tata kelola yang baik, perusahaan akan membentuk badan-badan yang terdiri dari yang pertama ada Dewan Direksi, yang kedua Komisaris, dan yang ketiga Dewan Audit. Di sini saya akan melaporkan bahwa latar belakang perlunya regulasi GCG di Indonesia juga karena imbas runtuhnya perusahaan di Amerika Serikat. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan yang mewajibkan kepada emiten untuk mengangkat komisaris independen dan komite audit. Untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif, pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan dengan International Monetary Fund atau IMF yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif dengan adanya GCG.
Lembaga yang didirikan adalah Komite Nasional Mengenai Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG. Melalui keputusan Menteri Keuangan Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri nomor ke-3. Sekian, kembali ke studio. Lima prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi berkaitan dengan menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu atas kinerja perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau dalam akuntansi keuangan disebut dengan full disclosure. Prinsip kedua yaitu akuntabilitas, merupakan pertanggungjawaban suatu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban pimpinan atau pengelola untuk menyampaikan kinerja atau tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang berhak untuk meminta keterangan. Prinsip ketiga yaitu tanggung jawab, merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Misalnya, kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan. Prinsip yang kelima yaitu keadilan. Keadilan meliputi adanya hak dan tanggung jawab yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan berkepentingan. Kepentingan pemegang saham dilindungi dari perbuatan curang atau praktik yang tidak etis. Keadilan dari aspek karyawan serta masyarakat atas perlakuan perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan maupun lingkungan hidup. 5 pilar tersebut diibaratkan pilar rumah yang jika salah satu pilarnya goyah, maka seluruh rumah akan mudah rubuh. Jadi, 5 prinsip itu harus dipegang teguh oleh perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai organ tata kelola. Dalam menjalankan suatu tata kelola organisasi yang baik, maka diperlukan beberapa organ untuk menghadapi masalah keagenan yang berpotensi muncul dalam suatu tata kelola. Masalah keagenan yang dimaksud adalah adanya ketidaksesuaian tujuan antara agen dengan para pemangku kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Peran organ perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu peran kinerja seperti perumusan strategi untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan, dan peran kesesuaian seperti pengukuran aktivitas yang dilakukan dan pemantauan atas jalannya aktivitas. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tiwik. Baik, terima kasih untuk rekan saya Rasi. Dari sini saya akan menjelaskan materi terkait organ-organ dalam Good Corporate Governance. Tata kelola yang pertama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Hal-hal yang harus mendapat persetujuan RUPS seperti perubahan anggaran dasar, perubahan jumlah, dan likuiditas. Tata kelola yang kedua yaitu direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan juga mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga yaitu komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Tata kelola yang terakhir yaitu komite audit dan auditor. Komite audit memegang peranan governance roles dalam mengawasi pelaksanaan audit di perusahaan. Selain itu, komite audit juga membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi dan membantu struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Baik, terima kasih untuk rekan saya Tiwik.
Di sini saya akan menjelaskan tentang piagam audit dan audit berbasis risiko. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang piagam audit. Jadi piagam audit adalah dasar auditor internal untuk melakukan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam piagam audit. Sebagai contoh, pada piagam Satuan Pengawasan Intern di PT Pupuk Kalimantan Timur. Satuan Pengawasan Intern di PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan fungsi, satuan dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, persyaratan auditor, pertanggungjawaban dan larangan perangkapan tugas. Kalau saya akan menjelaskan tentang audit berbasis risiko. Audit pada awalnya dilaksanakan berbasis pada siklus. Namun dalam perkembangannya, proses audit saat ini dilaksanakan berbasis risiko, yaitu suatu metodologi yang menyediakan jaminan bahwa risiko yang ada dapat dikelola dalam risk appetite. Dalam kata lain, proses pengelolaan risiko sampai level yang dipertimbangkan dapat diterima oleh board dan berjalan secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko. Suatu organisasi tidak akan luput dari namanya risiko, dan risiko pun tidak dapat dihilangkan. Yang dapat dilakukan yaitu bagaimana cara meminimalisir akibat dari risiko tersebut. Mungkin kita pernah berpikir atau mengira bahwa fungsi audit internal dan fungsi manajemen risiko ini sama. Namun ternyata kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Untuk fungsi manajemen risiko yaitu mengelola risiko agar aktivitas organisasi dapat mencapai sasaran organisasi. Sedangkan fungsi audit internal adalah mengevaluasi dan menilai keefektifan pengendalian internal dalam organisasi dan pelaksanaan manajemen risiko. Pada utamanya, fungsi manajemen risiko ini difokuskan untuk melindungi kegagalan organisasi untuk mencapai tujuannya. Setelah melalui perkembangannya, fungsi manajemen risiko ini dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan strategis pada top manajemen. Kemudian terdapat beberapa tanggung jawab internal audit kepada manajemen risiko yang disajikan pada gambar setengah lingkaran, di mana masing-masing memiliki warna yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Hal yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab manajemen risiko tidak diperkenankan untuk dialihkan ke fungsi internal audit. Sesuai dengan standar profesional audit, audit internal harus menjaga independensinya agar dapat menilai secara objektif keefektifan pengendalian internal dan melakukan pengawasan atas kegiatan operasional organisasi serta menilai keefektifan manajemen risiko. Pada audit internal ini, kita bisa melihat contoh peran dan tanggung jawabnya dari berbagai perusahaan, misalnya dari PT Telkom, PT Kalbe, Bank Sentral Asia, dan lain-lain. Baik, jadi di Indonesia sendiri menganut two-tier system yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sehingga fungsi manajemen pengawasan dilakukan oleh komisaris, sedangkan fungsi manajemen dilakukan oleh direksi. Kemudian dengan maksud untuk melindungi para pemangku kepentingan, sebuah perusahaan membentuk tata kelola dan struktur untuk kemakmuran sebuah bisnis. Kemudian di Indonesia sendiri menerbitkan peraturan yang mewajibkan kepada emiten untuk mengangkat komisaris yang independen serta komite audit. Kemudian ada 5 prinsip good corporate governance. Yang pertama ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada independensi dan keadilan. Kemudian peran organ dalam perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu peran kinerja dan peran kesesuaian. Dan kemudian piagam audit adalah sebuah dokumen yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab sebuah audit internal di dalam sebuah entitas. Baik, sekian dari kelompok sumber Kencono. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.